Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurul Alfiana Putri. Di sini saya akan membahas tentang tataran linguistik sintaksis. Nah, cangkupannya yaitu saya akan membahas 3 hal. Yang pertama yaitu pengertian sintaksis. Lalu yang kedua yaitu struktur sintaksis yang meliputi fungsi sintaksis, kategori sintaksis, dan juga peran sintaksis. Lalu yang ketiga yaitu satuan sintaksis, mulai dari kata, frase, klausa, dan juga kalimat. Nah, baik, yang pertama saya akan membahas tentang pengertian sintaksis. Kata sintaksis berasal dari kata Yunani, sun yang berarti dengan, dan tetein yang berarti menempatkan. Jadi, kata sintaksis secara etimologis berarti menempatkan bersama-sama kata-kata menjadi kelompok kata atau kalimat. Sintaksis adalah tata bahasa yang membahas hubungan antar kata dalam tuturan. Nah, Ramlan juga berpendapat bahwa sintaksis ialah bagian atau cabang dari ilmu bahasa yang membicarakan seluk-beluk wacana, kalimat, klausa, dan frase. Nah, selanjutnya yaitu struktur sintaksis. Struktur sintaksis terdiri atas subjek, predikat, objek, serta keterangan. Struktur sintaksis dibagi menjadi 3 unsur besar, yaitu fungsi. Fungsi sintaksis terdiri atas subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, selanjutnya yaitu kategori. Berdasarkan kategori, berarti berdasarkan jenis katanya, apakah termasuk pada nomina, verba, adjektiva, dan numerelia. Dan selanjutnya yaitu peran sintaksis. Struktur sintaksis berdasarkan peran terdiri atas pelaku, dikenal, pengalaman, perbuatan, keadaan, dan sebagainya. Ketiga unsur tersebut tidak dapat dipisahkan ketika akan membahas tentang struktur sintaksis. Nah, saya akan membahas satu persatu mulai dari fungsi sintaksis yang meliputi subjek, predikat, objek, dan juga keterangan. Subjek, cirinya yaitu jawaban atas apa dan siapa, disertai kata ini, itu, dan tersebut, tidak didahului preposisi. Predikat, predikat cirinya yaitu jawaban atas pertanyaan mengapa dan bagaimana, disertai kata adalah, jadi, menjadi, dan dapat disertakan keterangan aspek. Nah, selanjutnya yaitu objek. Objek cirinya yaitu langsung di belakang predikat, dapat menjadi subjek pada kalimat pasif dan tidak didahului preposisi. Selanjutnya yaitu keterangan. Cirinya yaitu bukan unsur utama, tidak terkait posisi, biasanya ditandai oleh konjungsi pada anak kalimat. Selanjutnya yaitu kategori sintaksis, mulai dari kata benda atau nominal. Kata benda adalah kelas kata yang menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibedakan. Selanjutnya yaitu kata kerja atau verbal. Kata kerja adalah kelas kata yang menggambarkan proses, perbuatan, atau keadaan. Nah, selanjutnya yaitu kata sifat atau adjektiva. Kata sifat adalah kata yang menerangkan nomina. Nah, kata yang terakhir adalah kata numeralia atau bilangan, kata yang menunjukkan bilangan atau kuantitas. Nah, selanjutnya yaitu peran sintaksis. Struktur sintaksis berdasarkan peran terdiri dari pelaku, dikenal, pengalaman, perbuatan, dan keadaan. Contohnya yaitu Budi mengerjakan tugas matematika di kelas tadi pagi. Budi ini sebagai pelaku, sedangkan mengerjakan ini sebagai perbuatan. Tugas matematika ini sebagai hasil, di kelas ini sebagai tempat, tadi pagi sebagai waktu. Nah, untuk contoh lebih lengkapnya yaitu Paman membelikan Rianti buku kemarin sore. Kalau berdasarkan fungsinya, Paman sebagai subjek, membelikan sebagai predikat, Rianti sebagai objek, buku sebagai pelengkap, kemarin sore sebagai keterangan. Menurut kategori yaitu Paman sebagai nomina, membelikan sebagai verbal, Rianti sebagai nomina, buku sebagai nomina, kemarin sore sebagai adverbi. Berdasarkan peran, Paman ini sebagai pelaku, membeli sebagai pekerjaan, Rianti sebagai sasaran, kemarin sore yaitu tempat ataupun waktu.
Nah, selanjutnya yaitu kata sebagai satuan sintaksis. Kata adalah satuan lingual paling kecil yang mengandung ide. Biasanya berdiri sendiri dan dapat mengalami proses morfemis. Oleh karena itu, kata berperan sebagai pengisi fungsi sintaksis, sebagai penanda kategori sintaksis, dan perangkai dalam penyatuan satuan-satuan atau bagian-bagian dari satuan sintaksis. Nah, selanjutnya yaitu frase. Frase adalah satuan gramatikal yang berupa gabungan kata yang mengisi salah satu fungsi sintaksis di dalam kalimat. Karena frase adalah satuan gramatikal bebas terkecil, maka frase berupa morfem bebas, bukan morfem terikat. Frase tidak terdiri dari subjek, predikat, ataupun predikat objek. Karena frase merupakan salah satu fungsi sintaksis, maka frase tidak dapat dipindah sendirian, harus digunakan secara keseluruhan. Misalnya seperti kamar mandi, pada ibunya, ataupun halaman. Selanjutnya yaitu klausa. Klausa adalah runtutan kata-kata yang berkonstruksi predikatif. Artinya, di dalam konstruksi itu ada komponen berupa kata atau frase yang berfungsi sebagai predikat dan yang lain sebagai subjek, sebagai objek, dan sebagainya. Klausa adalah satuan gramatik yang terdiri atas predikat baik disertai oleh subjek, objek, pelengkap, dan keterangan maupun tidak. Misalnya adik mandi, adik sebagai subjek, mandi sebagai predikat. Selanjutnya yaitu contoh kita sedang bermain air. Kita sebagai subjek, sedang bermain sebagai predikat, air sebagai objek. Nah, selanjutnya yaitu kalimat. Menurut Kamus Linguistik, pengertian kalimat ialah sebagai berikut. Yang pertama yaitu satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final, dan secara aktual mampu potensial terdiri dari klausa. Yang kedua yaitu klausa berdasar bebas yang menjadi bagian kognitif percakapan, satuan proposisi yang merupakan gabungan klausa atau merupakan satu klausa yang membentuk satuan yang bebas, jawaban minimal, seruan, salam, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu konstruksi gramatikal yang terdiri atas satu atau lebih klausa yang ditata menurut pola tertentu dan dapat berdiri sendiri sebagai satu satuan. Contohnya yaitu dengan menurunkan harga BBM, kita berharap kegiatan ekonomi tidak lesu lagi. Selanjutnya yaitu hujan mulai turun pada bulan Desember ini. Selanjutnya yaitu ia berjanji bahwa tak akan ada seorang pun yang bisa menyakitinya. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.